Aku Shen Youing akan buka rahasia bos curang ini. Aku berhenti. Curang, perusahaan kerja 4 hari seminggu, libur 3 hari, kerja 6 jam sehari, tunjangan tempat tinggal 5 juta, gaji di matamu. Itu disebut curang? Aku akan diterima di Teng Yue Group dengan gaji setahun 1 miliar. Perusahaan kacangan seperti siapa yang peduli? Kamu yakin tidak menyesal? Aku yakin tidak akan menyesal. Teng Yue Group. Kebetulan banget. Dia baru saja aku akui, dan bos perusahaan barumu masih aku. Samuel, tolong berhenti dulu kerja. Ada pengumuman penting. Di tahun baru, aku umumkan perusahaan akan menambah manfaat. Tunjangan tempat tinggal Rp5.000. 5.000? Aku nggak salah dengarkan? Cela kerja en Paris seminggu. Jam kerja cuma 6 jam sehari. Ada tunjangan tempat. Di Tianyang, membangun perusahaan yang manusiawi bukan hanya slogan, dibuktikan dengan tindakan nyata. Bagi-bagi manfaat untuk. Terima kasih, bos. Rp5.000, ya? Tidak cukup buat aku beli tas, nih. Pasien, fasilitas kantor ini kurang baik untuk membangun perusahaan yang manusiawi. Harus ada makan, tempat tinggal, dan mobil antar jemput setiap hari. Lin Chundong, telat kok masih ngeles. Fasilitas kantor terbaik di seluruh industri. Kalau ada mobil antar jemput, aku nggak perlu naik MRT, pasti nggak telat. Santai aja. Karena ada keberatan karyawan, hormati pendapat mayoritas. Pilih antara subsidi perumahan atau setelah kalian sepakat, kasih tahu saya saja. Subsidi 5 juta, fasilitas makan dan tempat tinggal. Tentu saja, nggak bisa minta keduanya. Lanjut kerja. Junior, aku manajer HR di Teng Yue. Final interview pasti lolos. Makasih, senior. Love you. Shen Youing, bos licik, dermawan palsu. Pilih subsidi 5 juta atau fasilitas makan dan tinggal. Mimpi, aku mau kerja di Teng Yue. Sebelum pergi, aku buka kedok kamu. Pak Shen, Lin Chundong, anak magang 3 bulan ini selalu peringkat rendah. Masih berani minta syarat. Kamu langsung mulai saja. Ini dua hal. Kinerja karyawan tidak memenuhi standar, perusahaan bisa memintanya mundur. Kalau karyawan tidak puas, itu perlu dibahas. Grup Teng Yue diakuisisi oleh Tianyang. Xiaoling, kirimkan CV kandidat dari setiap departemen grup Teng Yue. Baik. Pak Shen, CV sudah saya kirimkan ke komputer Anda. Bosnya kehilangan kendali, membatalkan tunjangan perumahan. Sebaiknya hati-hati dengan grup. Siapa tahu tunjangan bagus atau sandiwara. Kalau menurut saya, bekerja di perusahaan seperti ini, lebih baik ungkap saja perusahaan liciknya. Ada yang menyebar rumor tentang perusahaan. Sudah jadi trending. Apa? Siapa yang salah masuk grup, menarik bos ke sini? Halo, semuanya. Kenapa bikin grup ini? Grup untuk curhat, ya? Aku pikir perusahaan baru ini bagus, ada tunjangan tempat tinggal. Iya, perusahaan teman buka angpau 200, dapat 2.888. Ditambah lagi kerja 4 hari. Pak Shen sangat dermawan. Jangan naif. 4 hari kerja, 3 hari libur, tapi lembur tiap malam sampai jam 12. Kamu bicara apa? Aku kerja di administrasi perusahaan 3 tahun, nggak pernah lembur. Bos bilang lembur, langsung mat. Meski nggak lembur, subsidi tempat tinggal 5 juta cukup, kalau jauh dari kantor. 5 juta nggak cukup untuk mengganti waktu kamu buang. Perusahaan harus plus fasilitas makan dan tempat tinggal. Dengan 5 juta subsidi tempat tinggal, sewa apartemen bisa dapat 1 kamar. Ada yang ngincar subsidi 5 juta, ya? Masih ditanggung makan dan tempat tinggal. Aku dengar Bu Shen anak orang kaya. Keluar buat bisnis ini cuma buat senang-senang saja, memang benar. Keluarga kami memang sangat kaya. Kaya sampai aku 10 generasi pun tidak akan habis. Dibanding bos, aku menikmati beri karyawan fasilitas dan kejutan. Membangun perusahaan berhati lebih penting daripada cari uang. Anak orang kaya ingin hidup biasa saja. Masa depan perusahaan ini suram, cari kerjaan baru. Masuk akal. Ikut anak konglomerat bikin usaha, untungnya apa? Dia memang lahir beruntung.
Kalau aku seberuntung dia, aku pasti jauh lebih hebat. Ternyata dia yang menyebarkan rumor. Kak Lin, gimana kalau cukup sampai di sini? Kamu nggak takut bos tahu? Takut apaan? Dia juga nggak ada di grup. Ke ruang kantor sekarang. Nggak nyangka, ternyata aku merekrut si serigala berbulu domba. Ruang wawancara, Pak. Waktu wawancara sudah lewat 2 jam. Peserta wawancara terakhir belum juga datang. Tunggu setengah jam lagi. Kelihatannya dia menyerah untuk wawancara. Hari ini selesai sampai di sini dulu. Saya Lin Chundong. Maaf, saya datang terlambat. Tuan Shen menunggu kamu selama 2,5 jam. Maaf, wawancara sudah selesai. Maaf, pimpinan. Saya baru tiba di kota besar, tinggal jauh dari kantor, dan salah naik kereta bawah tanah. Saya mohon padamu. Tolong beri saya satu kesempatan lagi, bolehkah? Awalnya, karena lulusan sulit mencari kerja, kami memberi kamu kesempatan. Tapi kamu malah menyebar rumor dan mau pindah ke grup Teng Yue. Tapi, Bos Teng Yue. Masih aku. Kenapa kamu masukkan bos ke grup lalu keluarkan lagi? Aku cuma kepencet. Semua orang. Masuk, rapat sekarang. Kamu bikin masalah buat kita semua. Aku takut apa? Aku sudah punya tempat baru. Shenying. Kalau kamu tidak biarkan aku hidup nyaman, jangan harap hidup nyaman. Pak Shen, makan dan tempat tinggal gratis adalah keinginan semua karyawan kami. Kalau usulan Lin Chundong masuk akal, silakan masuk. Karena Pak Shen ingin mendengarkan opini semua orang, ayo buka suara, masuklah semua. Bagaimanapun, Pak Shen kita sangat peduli pada hak asasi manusia kan. Li Feng, Kamu ikut sejak awal perusahaan didirikan. kamu juga berpikir bahwa ada masalah dengan fasilitas perusahaan? Bully, ngomong aja, takut apa? Bagaimanapun juga, Bos Shen kan paling peduli sama hak asasi manusia, loh. Bos Shen, saya merasa menyediakan tempat tinggal lebih praktis. Xia Olin masih muda. Tapi pertimbangannya benar. Jadi saya juga setuju. Li Fang, dulu saat suamimu berselingkuh lalu bercerai, saat kamu sedang hamil dan tidak ada yang mau menerimamu, bos Shen yang merekrutmu. Bagaimana dengan kalian? Saya setuju. Kalau perusahaan menyediakan tempat tinggal, saya tidak perlu menyewa rumah. Saya juga setuju. Tanpa khawatir soal sewa rumah, kita bisa bekerja dengan tenang. Apa kalian ingin? Termasuk makan dan tempat. Kami juga setuju. Wang Gui, saat ibumu dirawat di rumah sakit, siapa yang lebih dulu memberikanmu bonus akhir tahun setahun penuh? Dan Chen Kang, saat beli rumah tahun lalu, siapa penjamin pinjaman 400 juta? Dengan itu kamu bisa menikah dan punya rumah. Tuan Shen, Apa perusahaan mengecewakan kalian? Masih seraka, tak pua? Kalian merasa pantas memperlakukan perusahaan seperti kalian merasa pantas? Hei, Chen Zhang Ling, aku ingat Tuan Shen pernah bilang, dia paling menghormati hak asasi manusia. Atau mungkin Tuan Shen, kamu seperti kapitalis itu. Semua adalah vampir. Camus. Setuju dengan permintaan kalian. Makan disediakan. Tempat tinggal disediakan. Kalau makan dan tempat tinggal sudah disediakan, maka tunjangan rumah dibatalkan. Apa? Makan dan tempat tinggal disediakan, tunjangan rumah dibatalkan. Apa? Bu Shen, maksudmu membatalkan tunjangan tempat tinggal dan mengancam kami? Ini yang kalian inginkan, makan dan tempat tinggal gratis. Sudah terpenuhi. Hanya karena fasilitas tempat tinggal, harus membatalkan tunjangan? Bu Shen, kamu anak orang kaya? Kenapa kamu pelit?
Kalian sudah melihat banyak perusahaan. Coba aku tanya, ada nggak perusahaan lain yang memberikan tunjangan sebaik di sini? Lagi pula, kamu nggak kekurangan uang 5.000 saja. Apakah identitasmu sebagai anak orang kaya palsu? Kamu bicara apa sih? Gimana? Aku benar, Kak? Aku siapa? Nggak perlu aku jelasin ke kamu. Kalau kalian bukan sukarela, urusan selesai di sini. Dan, Aku nggak akan terima proposal lagi. Rapat selesai. Aku nggak setuju. Kamu cuma bungkus hak asasi manusia buat eksploitasi pekerja keras. Lencandong kamu magang. Kalau nggak lulus, sebaik apapun perusahaan ini. Juga tidak ada hubungannya denganmu. Aku sudah mengerti semuanya. Ingin tunjangan rumah 5.000 dan makan gratis. Tinggal gratis, antar jemput juga kan? Kalian terlalu naif atau anggap aku bodoh? Kalau tidak mau menghormati aku juga tidak perlu memanjakan kalian. Zhang Wing. Kalau tidak mau kerja, pergi saja. Tuan Shen, bukan itu maksud kami. Kami akan kembali bekerja sekarang. Pak Shen, kamu baik pada mereka, tapi hari ini dipengaruhi oleh magang. Mengecewakan. Kenapa tidak langsung memecat mereka? Tianyang akan mengumumkan akuisisi Teng Yue 3 hari lagi. Jika ada PHK besar, perusahaan bisa terjebak dalam krisis opini publik. Itu tidak sebanding. Semua orang hanya mengejar keuntungan dan menghindari risiko. Sebagai bos, aku tidak mengharapkan rasa terima kasih. Tapi aku juga tidak perlu mencari masalah lagi. Beritahu Teng Yu. Semua wawancara akhir untuk posisi. Aku akan mewawancarai sendiri. Apa, putri kaya? Ternyata cuma perempuan yang disponsori. Pantas saja pelit banget. Kelihatannya, uang yang dikasih sama yang mendanai dia nggak cukup ya. Nona Lin Chundong, 3 hari lagi datang ke perusahaan Teng Yu untuk ikut. Wawancara final. 3 hari lagi? Baik, saya pasti nggak akan terlambat. Shen Yuing, aku nggak cuma mau merebut karyawanmu, aku juga akan menjatuhkan perusahaanmu. Biar kamu tahu rasanya menghina aku. CEO Tianyang Group, Shen Yuing, memotong upah karyawan dan memalsukan. Harga saham Tianyang turun 30%. Pemasok kerja sama mulai membatalkan kontrak. ada gosip besar nih. Bosku yang dulu. Kasih makan dan tempat tinggal karyawan itu bohong. Dia nggak punya kemampuan itu. Kamu di atas jangan ngomong sembarangan, nanti kena tuntut. Aku cari info di internet. Presiden Tianyang Group marganya Lin, sedangkan Shen Yuing marganya Shen. Jadi dia itu perempuan. Bapak tua akhir-akhir ini nggak bisa memotong tunjangan karyawan. Aku akan... Rekaman audio. Aku tidak akan menerima tawaran lagi. Rapat selesai. Tidak mau kerja. Silakan pergi. Trik murahan seperti itu. Pak Shen, viral di media. memburuk dengan cepat. Hubungi Departemen Hukum. Atas nama pribadi saya dan grup Tianyang, kami tindak semua akun penyebar rumor ini. Dan penganonim yang memposting resmi mengajukan gugatan pencemaran nama baik dan fitnah. Iya. Presiden grup Tianyang bermarga Lin, Ketua Dewan Shen. Ayahku adalah Lin Chundong yang menikah masuk ke keluargaku. Kamu benar-benar kurang penelitian. Kalian bilang Presiden Shen itu wanita, itu benar atau palsu? Menurutku, 80% benar. Kalau dia benar-benar nona besar konglomerat, dia nggak bakal pelit 5.000 yuan. Semua orang, sekarang saham grup Tianyang anjlok tajam, bosnya diselimuti skandal. Apa kalian yakin? Masih mau lanjut? Xiao Lin, dengar-dengar kamu mau pindah kerja. Mau pindah kemana? Aku nggak akan sembunyikan lagi. Aku akan masuk kerja di grup Teng Yue. Raksasa perusahaan internasional. Aku dengar, Fasilitas dan gajinya. 2 kali lipat dari yang di sini. Direktur HR Grup Teng Yue Senior di kampusku. Kalau mau kerja di Teng Yue, bisa bantu rekomendasikan. Teng Yue bakal nerima kalian. Sekarang grup Tianyang kayak kapal pecah.
Kalau kalian tetap di sini, hanya bisa menemani Pak Shen menanti ajal. Lebih baik kita berjuang menyongsong masa depan indah. Benar sekali, Shen Yuing itu. Dia kan cuma seorang. Ikut dia mana ada masa depan? Kita ikut Kak Lin ke Teng Yu. Itu baru jalan yang benar. Bos, setujui pengajuan pengunduran diri. Terima. Setujui pengunduran diri saya. Sudah nggak sabar lagi, ya? Beritahu Har Teng Yu bahwa CV Wang Gui, Chen Pham, dan lainnya disetujui. Langsung ke wawancara terakhir dengan Iya. Panggil karyawan yang resign ke ruang rapat. Karena mereka Sudah bersatu dengan Lin Chundong, maka seharusnya berkumpul dengan rapi. Coba kita bahas apa alasan mereka resign. Pak Shen, kami mau resign. Bukankah karena kehidupan pribadimu mengakibatkan krisis perusahaan dan kamu ingin kami pekerja? Bayar kesalahan sendiri. Aku kasih tahu kamu, tidak mungkin. Kalian nggak tahu balas budi. Direktur Shen izinkan kalian duduk di sini. Itu karena dia sangat murah. Jean-Gon tidak tahu diri. Biar mereka bicara. Bukannya takut kami semua resign. Membuat perusahaan bangkrut, kan? Asal kamu setuju, kami nggak akan resign. Coba sebutkan. Pertama, manfaat yang sebelumnya dibatalkan, semua dikembalikan. Kita harus sediakan makan, tempat tinggal, transportasi mobil, tunjangan Rp5.000. Tidak boleh kekurangan satu, dan semua hadir. Gaji dilipat 3 kali, tertulis di kontrak kerja. Gaji 3 kali lipat ya. Kalau kita menekan Bos Shen, bagaimana kalau dia memecat kita? Bos Shen belum menyetujui pengajuan resign. Artinya dia takut dengan pengunduran diri bersama. Anak yang menangis lebih dulu yang dapat susu. Biarkan Xiaolin bicara. Karena alasan pribadi. Menyebabkan perusahaan krisis, merusak reputasi pribadi. Kami tertekan, perusahaan wajib kompensasi. Setiap orang setidaknya harus mendapat kompensasi 1 tahun gaji. 1 tahun penuh gaji. Selain itu, saya ingin segera naik jabatan menjadi direktur pemasaran. Pak Shen, permintaan saya tidak berlebihan. Menurutmu bagaimana? Aku belum menerima surat penerimaan kerja dari grup Teng Yu. Kalau coba-coba, mungkin diterima di Tianyang. Gaji tinggi dan fasilitas juga bukan pilihan yang buruk. Lin Chundong, kamu seorang anak magang yang baru lulus. Dengan apa kamu merasa pantas jadi direktur pemasaran? Sekarang aku yang sedang memberi perusahaan kalian kesempatan untuk menghargai bakat. Lin Chundong membujuk kalian untuk resign, tapi aku belum menerima surat pengunduran dirinya. Shaolin. Internetnya lambat banget. Coba lihat, aku sudah kasih di handphone. Bagus sekali. Tunggu sebentar. Aku rasa masih kurang. Lin Chundong, apalagi mau lakukan? Xiaolin, aku rasa cukup. Syarat ini oke kok. Betul. Apa kalian sudah lupa? Kami minta syarat kecil. Makan dan tempat tinggal ditanggung, tapi dieksploitasi dan dihina. Mengingat krisis perusahaan kali ini. Aku rasa, kamu nggak pantas jadi presiden Tianyang Group. Perusahaan butuh pengawasan bersama dari semua karyawan. Menguasai 60% dari total saham perusahaan. Saham 60%. Bahkan lebih banyak dari aku. Saya langsung kasih perusahaan ini ke kalian saja. Keuangan. Selesaikan gaji mereka. Saya setuju kalian resign. Apa? Sebelumnya belum menyetujui permohonan resign kalian. Karena saya pikir, sebelum kalian pergi, saya harus menyelesaikan pembayaran gaji kalian. Biar gaji dulu. Easy. Mulai, Shen Youing. Kamu berkali-kali ancam kami pakai resign. Kamu meremehkan pekerja ya? Kita punya harga diri. Hitung gaji. Nggak nyangka Direktur Shen berani pecat orang. Habis manis sipa dibuang. Aku sudah ikut dan dia bayar aku gaji 3 bulan. Kita ini.
Masih terlalu buru-buru. Kelinci terpojok juga bisa menggigit. Apa yang kalian sedihin? Seharusnya sedih itu dia, Santi, Ayuni. Kita sudah lolos putaran kedua di Tanjung Melaju. Siap masuk putaran terakhir. Betul. Kita masuk ujian akhir Tengu. Kita akan punya masa depan yang lebih cerah. Kamu sudah terima, kan? Setelah lulus ujian akhir dan masuk Teng Yue, kita akan ambil semua klien inti Shen Youing. Biar dia menyesal. Bu Shen, sesuai permintaan Anda, Lin Chundong dan yang pemberitahuan ujian ketiga Teng Yue sudah dikirim. Bagus sekali. Semoga mereka berhasil dalam wawancara. Inilah tempat yang harus kita datangi. Tidak seperti Tianya, berpikiran sempit, membuang bakat. Inilah bakat yang dicari. Pak Shen, Lin Chundong dan lainnya sudah tiba. Baik. Ketua. Kemegahan Teng Yu ini memang beda, ya. Kalian bilang, bos baru yang datang wawancara. Orangnya seperti apa ya? Aku kasih tahu kalian. Presiden Direktur Teng, Master Trading nomor 1 di Wall Street. Waktu muda sudah sangat kita beberapa bisa bekerja di bawahnya. Di masa depan, sukses besar pasti tidak jauh. Shen Youing. Begitu tawaran kerja datang, hal pertama, merebut semua pelanggan Tianyang. Itulah harga atas sikap meremehkanmu dulu. Sekarang izinkan aku memperkenalkan Presiden Grup Teng Yue. Dua menit lagi Presiden akan tiba. Mohon semua pelamar bersiap-siap. Presiden Shen. Wawancara akhir Presiden Grup Teng Yue. Sekarang mulai. Tidak mungkin, bagaimana dia bisa? Kenapa kamu ada di sini? Presiden kami adalah Teng Yue. Ada masalah? Aku tidak percaya kamu menyamar. Pemilik Tianyang, bagaimana mungkin juga pemilik Teng Yue? Presiden kami membeli grup Teng Yue 3 hari lalu, lihat berita utamanya sendiri. Shen Youing. Kamu sudah akuisisi Teng Yue 3 hari lalu. Kenapa diumumkan hari ini? Apa kami dianggap mainan? Nggak ada yang maksa kalian resign dari Tianyang, kan? Shen. Bu Shen. Kami sudah setia menemani Anda 3 tahun. Sekarang perusahaan ini semakin besar. Kenapa tidak bilang ke kami? Setidaknya kasih tahu. Bu Shen. Lihat, kami bekerja lama di Tianyang. Sekarang Teng Yue diakuisisi Tianyang. Apa kami bisa masuk Teng Yue lebih awal? Itu sudah pasti. Pak Direktur Shen memberi izin karyawan lama langsung ikut wawancara. Siapakah? Ini adalah wawancara promosi jabatan. Kalian selalu merasa diri kalian hebat, kan? Nah, hari ini kalian punya kesempatan itu. Bersaing secara adil dengan semua peserta. Persaingan yang adil. Hari ini saya hanya akan memilih 3 rekan terbaik. Kita mulai dengan perkenalan diri. Siapa yang mau mulai dulu? Halo, Pak Direktur Shen. Saya Chen Kaiseng, 25 tahun, lulusan Universitas Oxford, mahir Apa? sing. 8 bahasa. Lulus dari Universitas Jurusan Hukum. Magister dari Tsinghua. Tes IQ 150. Selamat, kalian diterima bekerja. Kamu pergi, bagaimana kami? Wawancara sudah selesai. Kalian tidak memenuhi syarat perusahaan. Pak Shen, Anda peduli rasa kemanusiaan? Beberapa karyawan lama memohon kesempatan bekerja.
Kamu punya sikap begini, kita pegawai lama Tianyang. Kemampuan kerja kita Pak. Kenapa tidak memenuhi standar karyawan Menurutku sih, kamu itu sengaja balas dendam pribadi. Zhang Weng. Li Feng. 3 tahun lalu kamu masuk perusahaan saat hamil, nggak bisa fungsi penjumlahan di Excel. Direktur Shen bayar guru untuk ngajarin kamu Kamu cuti melahirkan setahun penuh, gaji tetap dibayar. Gaji pasaran akuntan 8.000, tapi kamu diberi 12.000. Tapi karena kamu butuh Wang Gui, ibumu harus operasi, performamu jadi nomor 2 dari bawah. Sesuai aturan perusahaan. Dengan performa itu, kamu nggak dapat bonus. Tapi Pak Shen setuju memajukan gaji 200 juta rupiah. Karena Pak Shen bilang, menyelamatkan nyawa lebih penting. Chen Kang, kamu juga. Kamu buru-buru nikah dan mau beli rumah. Tapi dengan gaji 9 juta, kamu nggak mampu beli rumah. Jadi Pak Shen, melihat susahnya pasanganmu, dia jual salah satu apartemennya ke kamu dengan harga setengah dari harga pasar. Li Feng. Gajimu 8 juta, tapi kamu sudah dapat 12 juta selama 3 tahun. Wang Gui, kemampuan kerja kamu di perusahaan lain, kamu tahan paling lama 3 bulan. Dan Chen Kang, tanpa apartemen ini, sekarang hemat untuk uang muka rumah. Ternyata ini bukan kebaikan. Kalian bilang itu harus. Jaga diri kalian baik-baik. Tuan Shen, mereka memang kurang kemampuan. Tapi alasan Anda memecat saya, bukankah karena saya tahu rahasia Anda? Saya hampir lupa tentang kamu. Berani datang mempertanyakan saya? Apa yang kamu lakukan? Kamu sendiri tahu bukan? Shen Youing cuma simpanan yang naik pangkat dengan tubuhnya. Bagaimana mungkin dia jadi CEO? Pasti dia ada sponsor baru yang kaya. Shen Youing berhenti mengatakan hal-hal berlebihan. Kamu adalah bos, kamu punya uang. Kamu kehilangan tunjangan rumah 5.000 dan gaji beberapa juta. Tapi bagaimana dengan kami terikat oleh kebaikanmu? Menghabiskan bertahun-tahun masa muda ini disebut bos yang baik? Bukan maksudku, kamu wanita, sakit ya ke rumah sakit, jangan ngamuk. Kerjaan bagus, kalau gak bisa diterima ya gak usah. Siapa kamu? Urusan apa? Aku ngomong begini karena aku karyawan Teng Yu. Kerja 4 hari libur 3, sehari 6 jam, tunjangan tempat tinggal 5.000. Kerjaan sebagus ini, cari di mana? Lihat kemampuan sendiri, masih berani pilih-pilih di sini. Kalian kerja 3 tahun di Tian, yang dengan gaji dan fasilitas terbaik. Berani bilang bosnya gak punya hati nurani. Apa hati nurani kalian gak nyeri? Betul sekali, di perusahaan lama saya, kerja 900, lembur sampai tengah malam sudah jadi kebiasaan. Bos masih pewa kami bilang, anak muda harus berjuang. Sampai nggak punya waktu untuk pacar. Bulan lalu putus saya. Saya kirim lamaran kerja selamat, hanya untuk cari perusahaan seperti Tianyang ini, saya bahkan nggak berani bermimpi. Ada bos kasih subsidi perumahan 5 juta, pulang kerja tepat waktu, nggak sembunyiin tempat tidur. Di bawah meja. Pak Shen, sepupu saya kerja di Tianyang. Perusahaanmu pas jamnya langsung matiin listrik. Bos ngusir orang buat pulang. Dia bilang ini perusahaan terbaik pernah dia temui. Pak Shen, jangan kira cari orang buat pura-pura, kamu bisa bersih-bersih nama. Meskipun fasilitas kamu bagus, kenapa? Karaktermu nggak beres. Kamu nggak pakai karyawan lama. Habis manis, sepah dibuang. Siapa bilang Pak Shen nggak pakai karyawan lama? Siapa bilang Pak Shen nggak pakai karyawan lama? 3 hari lalu, rencana awalnya adalah mengumumkan akuisisi Teng Yue. Umumkan program saham berbagi untuk karyawan. Berdasarkan masa kerja dan kontribusi, Li Feng dapat 500 juta. Wang Gui 400, Chen Kang 350.000. Saham. Pak Shen mengeluarkan uang sendiri. Untuk Berikan 15% keuntungan ke karyawan. Kalian bisa menerima dividen tahunan. Tapi memilih mengikuti Lin Chundong menyebar fitnah perusahaan, memaksa pengunduran diri, dan memberikan kesaksian palsu. 500.000. Uangku 500.000. Shen Youing, hentikan omong kosongmu. Kamu asal cetak beberapa lembar kertas, bilang itu saham. Mana buktinya? Pak Direktur Shen, saya benar-benar salah. Pak Direktur Shen, saya sungguh salah. Kamu bukan benar-benar sadar salahmu. Kamu menyesal setelah uang hilang. Baru sekarang kamu menyesal. Dulu aku pikir bahwa perusahaan yang bagus, gaji tinggi dan fasilitas terbaik untuk karyawan. Baru sekarang aku menyadarinya. Perusahaan yang baik bukan dibangun dengan tumpukan fasilitas. Dengan menjunjung prinsip dasar. Aku benar-benar sulitnya jadi pekerja, dan aku juga bersedia menciptakan lingkungan kerja terbaik untuk kalian. Fasilitas terbaik untuk kalian.
bukan pelayanan seperti pengasuh, tapi sebuah rumah yang adil, jujur, dan bermartabat. Baiklah, Huh, kalian percaya dia? dia pelit menyediakan makanan atau tempat tinggal, sok jadi bos. Lin Chandong, aku menahan diri padamu karena kamu masih muda, tapi yang kudapat justru penghinaan yang semakin parah. Pengacara Su, masuk sebentar. Juan Shen, Tuntut dia atas dan merusak reputasi bisnis. Percobaan pemerasan, mendakwa Lin Chundong. Berani ya. Prang Lane. Sebagai kaki tangan dan pemberi kesaksian, ditangani sekaligus. Mengerti. Tuan, Tuan Shen, saya salah. Anak saya masih sekolah. saya tak bisa dipenjara, Tuan Shen. Saya sudah memberi kalian kesempatan. Kalian yang tidak menghargai. Pak Shen, saya salah. Lepaskan aku, kalian lepaskan aku. Shen Yuing, Tunggu saja, kau. aku pasti akan mengungkap wajah aslimu. pantas, serigala berbulu domba ini. Benar-benar satu tikus kecil merusak seluruh periuk nasi. Belakangan ini kamu sudah lelah. Oh iya. Minggu ini, kirim dokumen perlu diurus perusahaan ke Ibu bilang, aku harus pulang ke rumah. Siap, bos. Cepat istirahat ya. Aku nggak mau lagi kena omelan nyonya. Yinging. Kenapa kamu jadi kurus lagi? Kesehatan tetap nomor 1. Minum sup ini dulu. Coba masakan ayah, ada kemajuan? Terima kasih, ayah. Ibu tahu kamu selalu berusaha keras, Peng Yu. Sekarang semuanya sudah berjalan lancar. Kamu sebagai bos besar ini harus beristirahat dengan baik. Oh iya. Ayah sudah memesankan tiket pesawat ke Swiss untuk 3 hari lagi. Ayo ikut. Bagaimana kalau pergi bermain ski dengan ibu? Iya benar, kebetulan kalian berdua pergi bersama, bersantai sejenak. Baiklah, aku akan menemanimu. Kalau tidak ada beberapa hari, ayah akan lebih besok suruh Har kirim surat kamu jadi CEO eksekutif beberapa hari saja. Kasih kerja ke ayahmu, ya, masih segini dominannya. Kan aku belajar dari kamu. Aduh, nggak bisa. Ayah ini masa masih bisa, tapi jadi CEO MAH, sudahlah. Sudah cukup, Pak Lin. Laki-laki, ya. Umur 50 itu waktunya kerja keras. Anggap bantu meringankan beban putrimu. Aduh. Baiklah, oke, Pak Lin terima tugas mendadak ini. Baik. Makan yang banyak ya, ayo. Halo, Pak Lin, ini saya. kamu siapa? Xiao Huan. Sekian tahun, saya takut menghubungimu. Tapi sekarang ada sesuatu yang sangat penting. Tanpamu, aku tak tahu mencari siapa lagi. Ada apa? Putri kita ditahan di kantor polisi. Mungkin akan dipenjara. Apa? Salinan dakwaan, tunggu pemberitahuan pengadilan di rumah. Aku mohon padamu, maafkan aku, kali ini benar-benar bukan salahku. PAK Lin. Sudahlah, lupakan soal ini. Ini perintah langsung dari Direktur Shen. Direktur Shen menunjuk Direktur Lin sebagai presiden sementara Teng Yue. Tanpa melihat, sulit mengetahuinya dari dokumen. Iya. Kamu adalah presiden grup Tianyang. Lin Youwei. Mirip. Benar-benar sangat mirip. Xiao Dong. Aku ini ayahmu. Apa? Kamu itu ayahku. Ruang VIP restoran, wah ini. Sebotol anggur merah harganya 20 juta. Aku cuma pernah minum saat bertemu klien besar. Ini kan Hotel Imperial. Meja ini saja pasti harganya jutaan. Xiao Dong. Benar, Presiden Teng Yue itu ayah kandungmu?
Iya, Xiaodong, ini, sebenarnya ada apa sih? aduh. Sampai di titik ini, aku juga tidak mau menyembunyikannya lagi dari kalian. Seperti yang kalian lihat, aku adalah putri kandung Presiden Grup Teng Yue. Kamu, Kamu benar-benar ayahku? Xiaodong. Ibumu adalah cinta pertamaku. Karena prasangka generasi tua waktu itu, kita tidak bisa bersama. Tapi siapa sangka? Ternyata aku punya seorang putri. Aku tahu, aku dilahirkan untuk hidup kaya. Nanti pasti masuk keluarga konglomerat. Xiaodong. Kita sudah menjadi ayah dan anak. Ayah akan mengganti semua yang pernah ayah hutang pada kamu dan ibumu selama ini. Baik. Hang. Ayah, aku ingin masuk Teng Yu jadi wakil direktur. Bisa nggak? Yingying dan Xiaolin masih di luar negeri, mereka tidak bisa pulang. Hanya wakil direktur. Nanti aku cari orang buat poles latar belakang pendidikan Xiaodong, taruh dia di departemen startup. Seharusnya tidak akan bikin Yingying curiga. Ah, selama itu yang anakku mau, papa pasti kabulkan. Makasih, Pak. Aku dengar CEO Grup Teng Yue namanya Shen Youing. Itu benar nggak? Aku menikah masuk keluarga Shen, jangan sampai Xiaodong tahu. Sulit sekali bisa kembali diakui sebagai anak, gak boleh diremehkan begitu saja. Presiden Teng Yue itu aku. Shen Youing cuma karyawan Teng Yue, kadang bantu aku urus perusahaan saja. Ah, Shen Youing. Hubunganmu dengan ayahku nggak beres. Xiaodong, setelah masuk Teng Yue, di perusahaan harus tetap merendah. Nanti kalau saatnya tiba, ayah akan jemput kamu pulang ke rumah. Aku paham, ayah. Aduh. Selama bekerja di Teng Yu, kalau kalian nurut, saya bisa jamin kalian akan naik daun. Terima kasih, Nona Besar. Kalau Direktur Shen nggak setuju, Dia siapa? Ayah adalah Presiden Teng Yu Group. Dia cuma simpanan kecilnya. Iya. Shen Youing, kamu merebut perusahaanku menggoda ayahku. dan mempermalukanku di depan umum. Tunggu sampai aku sampai di... Kita akan menyelesaikan semua urusan baru dan lama. Yo Cheng, kamu menolak tawaran 3 perusahaan besar. Hanya untuk memilih Teng Yue. Kenapa? Daripada mengeluh tentang kegelapan, lebih baik membawa cahaya ke depan dan terus mencintai. Mengejar impian tanpa batas. Bicara yang jelas. Kita lembur, bos itu benar-benar nggak peduli. Pelan-pelan ngomongnya. Bro Chen lembur 4 malam, dapat kontrak gede buat perusahaan. Bu Shen kasih bonus gaji 3 kali lipat. Dapat cuti tidur dibayar. Yangan ganggu Bro Chen. Ha. Malas-malasan di kerjaan. Siapa? Perusahaan bayar kamu tidur? Kamu dipecat. Kamu dipecat. Apa? Tunggu dulu. Kamu yang bikin keributan di wawancara itu, kan? Pikir kamu punya hak apa untuk memecatku? Pak Chen begadang 4 malam untuk menandatangani kontrak perusahaan, disetujui Pak Shen dengan gaji 3 kali lipat. Dan diberi cuti berbayar untuk istirahat. Sekarang kamu juga dipecat. APA? Wer das akan APA? Tahukah kamu dia putri presiden perusahaan Teng Yue? Lin Yue? Nona Besar Lin.
Wakil Presiden baru perusahaan Teng Yue. Apa? Orang ini adalah wakil presiden baru kalian? Lin Shandong, Directeur Lin. Lulusan brilian dengan 8 bahasa, kan? Pindahkan dia untuk membersihkan toilet. Bec. Grup Teng Yue adalah raksasa luar negeri, hanya membutuhkan talenta terbaik. Meskipun lulusan unggul dengan 8 bahasa. Di sini, bisa bersihkan toilet. Ayo, mahasiswa, toilet sudah menunggumu. Le Pascan Accu. Kalian punya hak apa? Punya hak apa? Mulai sekarang. Kalian bertiga adalah manajer di grup Teng Yue. Gaji tahunan. 1 juta. Terima kasih, Nona Besar. Kamu biarkan orang yang tidak lulus wawancara naik jadi manajemen. Benar-benar ngawur. Kamu, dan kamu, siapapun yang direkrut oleh Shen Youing. Perempuan petugas kebersihan, laki-laki satpam. Kalau tidak setuju, keluar semua dari sini. Tunggu saja, aku akan langsung telepon Tuan Shen sekarang juga. Pesawat sebentar lagi akan lepas landas. Kesempatan ini langka, pergi berlibur yang baik dengan Mama ya. Baik. Maaf. Nomor yang Anda hubungi. Untuk sementara tidak dapat dihubungi. Kenapa telepon Tuan Shen tidak bisa dihubungi? Teleponnya memang tidak bisa kamu hubungi. Dia cuma seorang selingkuhan yang tidak berkelas. Apa, Bu Shen jadi selingkuhan? Wanita gila ini pasti memfitnah. Bu Shen mana mungkin jadi selingkuhan? Nona Besar, Shen Youing itu pasti tahu Anda hari ini mulai menjabat. Jadi, dia merasa bersalah dan sengaja menghindar. Pasti dia sengaja nggak masuk kerja. Wanita itu paling licik. Dia tahu kita semua paham tentang dia dari atas ke bawah. Takut malu di depan orang banyak, makanya dia nggak berani datang. Lin Shandong. Kalian lagi ngapain di sini? HMPH. Ngapain? Tentu saja untuk memberantas kebiasaan buruk dan membangun kembali dunia kerja. Sekarang kamu juga dipecat. Apa? Ini grup Teng Yue, bukan tempat kalian, orang tak beraturan bikin keributan. Satpam. Satpam. Di sini aku yang memutuskan. Zhang Ling. Roda berputar, Xiaodong sekarang adalah anak kandung dari Presiden Grup Teng Yue. Kamu sebaiknya timbang. Apa pantas diucapkan? Putri dari Presiden Teng Yue. Tidak percaya. Lihat sendiri, ini surat penunjukan wakil direktur dengan tanda tangan presiden langsung. Lin Yue. Bagaimana bisa seperti ini? Xiaoling, aku tidak ada di kantor minggu depan, menemani ibuku ke Swiss untuk ski dan liburan. Minggu depan aku akan minta ayahku menjabat presiden. Ini surat pengangkatan, bawa pergi dan beri cap. Putri Presiden Lin bukan Shenzong? Kenapa jadi dia? Sekretaris Hang, bukankah kamu selalu suka pamer di depan Shen Youing? Baiklah. Akan memberimu kesempatan memperbaiki diri. Asalkan mengelilingi kantor sekali. Dan mengakui bahwa Shen Youing adalah seorang pelakor yang tak pantas. Mungkin saja aku bisa berbaik hati. Untuk memaafkanmu, mimpi saja. Kalau begitu, diamlah. Pergi ke bagian HR sekarang untuk urus resign. Oh iya. Administrasi bereskan ruang kerja presiden. Buang semua barang Shen Youing dari situ. Sekretaris. Apa yang terjadi? Bagaimana Lin Chundong, anak pemilik grup Teng Yue? Ya, mereka tadi bilang kalau ketua grup Teng Yue marganya Lin. Bukankah marganya Shen? Semua kembali bekerja dulu. Begitu saya berhasil menghubungi Shenzong, akan langsung saya laporkan situasinya. Yang palsu tak bisa jadi nyata. Yang nyata tak bisa jadi palsu. Saya akan mengatur ulang suasana kerja di perusahaan ini.
mulai hari ini. Semua orang harus lembur sampai jam 12 malam setiap hari. Kenapa? Pak Shen bilang lembur nggak boleh. Lembur sampai jam 12, bagaimana tidur? Saya ini juga butuh tidur. Kalau lembur, listrik langsung diputus. Kalian nggak mau lembur? Iya, gampang, langsung ke HRD untuk resign. Nggak mau kerja, masih banyak yang mau. Betul, Teng Yu itu perusahaan besar, hanya butuh pekerja keras. Tidak menerima pemalas. Lin Chandong. Secrétaire Zhang. Apa kamu mau dipecat? Sampai sekarang, kamu masih belum tahu harus memanggil apa? Bos Lang. Perusahaan kami Tidak menganjurkan lembur. Cara Anda seperti ini bisa merusak aturan. peraturan. Peraturanku adalah peraturan. Aku berhenti. Zucheng. Yo Cheng, jangan gegabah. Sekretaris Hang, tunggu Tuan Shen datang baru bicara. Kalau berhenti, berhenti saja. Pergi saja, aku tak suka mereka. Para karyawan inti perusahaan pergi, sekarang semuanya berantakan. Bisa kalian tanggung jawabkan? Sekretaris Zhang, Pak Zhao dari Dingfeng datang ke perusahaan untuk tanda tangan kontrak. Pak Shen tidak ada. Pak Zhao datang lagi minggu depan. Baik. Tunggu dulu. Karena klien besar perusahaan, saya tentu harus menyambutnya secara langsung. Lin Chandong. Ini proyek yang sudah diikuti Pak Shen selama 3 bulan, nilainya 10 miliar. Lin Chundong, ini adalah kerja keras Pak Shen, jangan bertindak sembarangan. Grup Tengyu. Melihat ketulusan dari Pak Shen kali ini, kami bisa mempertimbangkan untuk bekerja sama. Pak Zhao, Siapa kamu? Ini wakil direktur perusahaan. Pak Lin. Senang bertemu. Grup Dingfeng. perusahaan apa? Mau bekerja sama dengan Teng Yue? Saya kasih tahu kamu, itu perusahaan kalian yang minta kerja sama-sama saya. Sikap macam apa ini? Mana Nonation? Saya mau ketemu Shen Youing. Rambut palsu saya. Di sini tidak ada Nona Shen. Tangkap dia untukku. Diam saja kau, kalian mau ngapain? Aku mau ketemu Shen Youing. Lepas bajunya. Lalu buang dia ke... Siap. Grup Teng Yu. Kalian tidak ingin hidup di Haicheng lagi, ya? Serahkan itu padaku. Lin Chandong. Berani sekali kamu. Aku kira kamu tidak berani datang. Apa yang kalian lakukan? Kain. Maafkan kami, Tuan Zhao. Saya akan menyelesaikan ini dan datang ke grup Dingfeng untuk meminta maaf. Tidak perlu. Kerjasama antara Dingfeng dan Teng Yue dibatalkan. Tuan Zhao. Tuan Shen. Maaf. Kontraknya hancur karena aku. Terima kasih atas kerja kerasmu. Aku terlambat. Shen Youing. Kamu itu, wanita macam apa? Berani-beraninya kamu memukul aku. Aku akan lapor ke ayahku, Presiden Tianyue Group. Dia tidak akan membiarkanmu lolos. Presiden Tianyue. Pergi, pergi. Presiden Grup Teng Yu, Lin Youwei, itu ayah kandungku. Grup Teng Yu adalah milik keluargaku. Presiden Grup Teng Yu, Lin Youwei, ayahku. Grup Teng Yu milik keluargaku. Kamu bilang ayahmu Lin Youwei? Kamu yakin? Lin Chandong, kamu gila? Pak Lin punya satu anak, Nona Shen. Nggak percaya, kan? Baiklah. Ayah, aku mulai kerja di Grup Teng Yu, tapi ada yang menolak dan mau usir aku. Ayah harus bela aku. Siapa yang berani mengganggu? Putri saya, Lin Yuwei.
Suruh dia angkat telepon. Ternyata benar-benar ayah. Lin Yue, President Teng Yu. Kamu siapa? Aku. Lin Yue, President Teng Yu. Kamu siapa? Sepertinya ayah benar-benar selingkuh. Matikan teleponnya. Takut, ayahku akan segera sampai. Kalau kalian berani sentuh aku sedikit saja, ayahku tidak akan melepaskan kalian. Shen Youing, kamu hanya mengandalkan status wanita simpanan. Tanpa sponsor, Kamu bukan apa-apa. sok pamer, ngira jadi bos. Cuma seorang wanita. Wajah munafikmu, aku merasa jijik. Shen Youing, memilih jadi simpanan ayahku. Saranku, di perusahaan. Tangan jangan terlalu panjang. Diam saja jadi pajangan yang indah. Mungkin saja, aku bisa membiarkanmu pergi. Lin Yue. Kamu benar-benar Anakram Lin. Dengan sangat dalamnya. Siapa campuri urusan bukan haknya? Siapa yang berani menindas putriku? Aduh. Ayah, kau datang. Wanita yang menganiayaku, cepat beri dia pelajaran. Aku putri kandung Lin Yue, sedangkan kamu, Lin Chundong, anak haram. Omong kosong. Kamu bukan putriku. Apa? Bilang aku bukan anakmu? Jadi, siapa aku? Kamu bukan? Sedang liburan ke luar negeri? Pak Lin, ini adalah perjanjian pranikah Anda dengan Nyonya, karena Anda menikah masuk ke keluarga Shen. Akta keluarga Shen. Anda tidak memiliki hak untuk terlibat. Jika Nyonya meninggal secara tidak terduga, maka putri Anda Shen Yuing. akan mewarisi seluruh harta keluarga Shen. Tetapi jika Nona Shen juga mengalami kejadian tak terduga, maka pewaris utama harta keluarga Shen akan menjadi Anda. Pastikan Youing dan Shenlin sudah naik pesawat. Sudah dipastikan, mereka tidak akan kembali lagi. Ying, sayang, jangan salahkan aku yang kejam. Aku merendahkan diri di keluarga Shen, menahan diri selama 30 tahun, hanya untuk hari ini. Keluarga Shen akhirnya milikku. Ayo pergi. Ke grup Teng Yue. Aku ingin lihat siapa yang berani mengganggu putriku di perusahaanku. Kecewa, ya? Tadi malam. Kelopak mataku berkedut, ada sesuatu yang janggal di perusahaan. Aku tidak tenang. Jadi aku turun dari pesawat sendirian. Sendiri, Shenlin tetap naik pesawat itu. Aku sudah menyuruh seseorang memanipulasi pesawatnya. Sekarang Shenlin seharusnya sudah tewas dalam kecelakaan pesawat. Lin Yue, kau bilang aku bukan anakmu. Lalu aku siapa? Kamu adalah selingkuhan ayahku, kan? Aku selingkuhanmu, Pak Lin. Katakan siapa aku sebenarnya? Ying, kamu adalah anak luar nikahku. Ying, kamu adalah anak luar nikahku. Apa? Ayah, Shen Youing, dia juga anakmu. Aku anak luar nikahmu? Dia anak kandungmu. Benar kamu anak ayahku, sayang sekali. Kamu cuma anak luar nikah. Jadi begitu ya. Shen Youing adalah anak luar nikah Bapak Lin. Jadi, dia marga Shen, bukan Lin? Benar, aku bermarga Lin. Tapi kamu, marga Shen, bilang kamu bukan anak haram. Kamu bisa jadi apa lagi? Menantu keluarga Shen hampir tak ada yang tahu. Shenlin sudah tak punya bukti. Selama aku menukar informasi kelahiran Xiao Dong dan Ying, aku bisa dengan mudah membawa ibu dan anak ini pulang ke rumah. Lin Yue menantu keluarga Shen. Aku bermarga Shen, bukan Lin. Apa? Ying, ayah tidak sengaja menyembunyikannya darimu, tapi statusmu sebagai anak di luar nikah tidak terhormat. Lin Yue, memperlakukanku seperti ini, apa tidak takut ibu tahu? Ying, ibumu, dia tidak bisa membantumu lagi. Chuan Shen, Penerbangan Nyonya kecelakaan.
Berita, dalam perjalanan menuju Swiss, pesawat jatuh. Apa? Tidak mungkin. Tidak mungkin seperti ini. Shen Yuing. Inilah akibatmu. Aduh, ibumu. 3. Ini bagus. Kamu ini apa sih? Berani kamu memukul aku. Ayah minggir. Cukup. Kamu ini apa sih? Berani kamu memukul aku. Ayah minggir. Cukup. Sayang sekali. Yinging. Ibumu mengalami hal seperti ini, ayah juga sangat sedih. Tabahkan dirimu. Kamu yang bermain di belakang, kamu sengaja menyuruh ibu pergi liburan. Kamu yang membunuhnya. Kakek dan nenek sudah meninggal. Di rumah hanya aku dan ibu. Jadi kamu membunuhnya. Kamu mau memusnahkan keturunan. Yinging, kenapa kamu tidak patuh lagi? Kenapa kamu seperti ini pada ayah? Kematian ibumu hanya kecelakaan. Asalkan kamu bersedia meninggalkan grup Teng Yue dan tidak ikut campur urusan perusahaan lagi. Kamu tetap menjadi putri baik ayah. Langit tak beri celah bagi yang bersalah. Jangan terlalu cepat puas diri. Pak Li, Jangan lupa, 3 miliar janjimu padaku. selama setuju menyerahkan saham besok. 3 miliar, langsung masuk rekening. Hahaha. Pak Lin, masa depan yang cerah ada di tanganmu. Bukan aku, kita semua. Sukses bersama-sama. Hahaha. Ini putri saya. Lin Chundong. Mulai sekarang, tolong bantu dia ya. Ini semua berkat kamu, Pak, seperti dicetak dari cetakan yang sama. Shen Yuing. Besok, pemegang saham Teng Yu akan dukung ayahku naik jabatan di pemakaman ibumu. Pada saat itu, Lihat apakah kamu masih bisa tertawa. Ibumu sebaik itu, kok kena hal seperti ini? apa yang manusia lakukan dilihat langit, kejahatan tidak akan mengalahkan kebenaran. Bu, aku pasti akan membuat orang yang menyakitimu menerima balasannya. Shen Yuing. Aku datang untuk mengucapkan selamat. Siapa Zinkin Mesak? Hari ini aku datang bersama orang tua untuk menyampaikan belasung. Kenapa? Tidak menyambut kami? Berhenti di situ. Kakak, Kamu jadi yang ketiga tidak. merebat lelaki aku 30 tahun. Sekarang bisa beristirahat tenang. Hari ini adalah pemakaman bahagiamu. Aku datang khusus untuk mengantarmu. Pulanglah. Buang semua barang sial ini. Mulai sekarang, keluarga Shen adalah milikku. Hancurkan semuanya untukku. Hangkurkan. Hangkurkan. Aku mau lihat siapa yang berani. Lin Chandong. Ini rumah leluhur keluarga Shen, anak kecil yang lahir di luar nikah. Punya hak apa buat berbuat seenaknya di sini? Aku nggak punya hak. Shen Yuing. Ini surat penyerahan saham grup Teng Yu. Ayahku mendapat dukungan dari semua pemegang saham dan akan naik jabatan jadi ketua grup Teng Yu. Dan aku adalah putri dari grup Teng Yu. Kamu dengar tidak? Suamiku adalah ketua grup Teng Yue. Rumah ini milik grup Teng Yue. Jadi, ini milik. Dia mau hancurkan, ya hancurkan saja. Shen Yuing, ibumu telah kalah. Semua pemegang saham di pihakku. Kamu masih punya apa? Siap-siap saja untuk dibuang keluar. Lin Yowei sudah mendapat dukungan dari pemegang saham? Betul. Mereka semua sudah setuju. Benarkah? Pak Li. Putriku adalah wakil direktur Teng Yue. Rumah ini milik kami. Semua, silakan tanda tangan. Nanti kalau ayahku jadi ketua Dewan Teng Yue Group, kita akan cari uang bersama.
Shen Yuing. Meski berlutut memohon padaku, tetap tidak cukup. Kalau ayahku jadi ketua Dewan Tengyue Group, aku akan buang kamu dan barang-barang ibumu yang tidak berguna ini sekaligus. Benarkah? Ini. Maaf, kontrak ini tidak bisa kami tanda tangani. Apa maksud kalian? Lin Yue, kamu pikir memberi uang bisa membuat kami berpihak padamu? Kami dan keluarga Shen sudah bersahabat ratusan tahun. Bisa dibandingkan dengan uang. Pak Shen sejak awal tahu kalau kamu akan membawa putri tidak sahmu ke sini buat bikin masalah, jadi dia sengaja menyuruh kami bermain drama denganmu. Kamu, seorang anak luar nikah yang tidak jelas, nggak pantas masuk Tengyu. Nggak mungkin. Ini nggak mungkin. Ayah, kenapa? Katakan sesuatu. Yue, orang luar mengganggu anak kita. Kamu tidak bisa diam saja. Lin Yue. Apakah kamu sudah memikirkannya? Aku sudah memikirkannya sejak lama. Putri, jangan takut. Meski tanpa dukungan mereka, tidak masalah. Sejak Shen Lin meninggal, aku sudah cepat-cepat memindahkan kekayaan. Dan saya masih Presiden Tengyue. Tengyue masih di bawah kendali saya. Lin Yue, kamu ini masih manusia? Shen Lin sudah meninggal menurut hukum. Pasangan hak waris pertama. Sekarang semua harta keluarga Shen adalah milik saya. Kalian masih mau membantu Shen Yuing? Benarkah begitu? Belum selesai. Ayah hantu. Kamu. Kamu tidak mati. Mati. Aku sudah mati. Bagaimana melihat drama ini? Ying, ayahmu merusak pesawat, ingin kita mati. Menghabisi keluarga Shen. Anaknya di luar nikah, Lin Chundong. Sudah dipelihara selama 23 tahun. Lin Chundong. Ying, kalau aku mati, dia akan menunjukkan belangnya. Tunggu sampai dia bawa ibu dan anak itu ke rumah. Bukti semuanya akan lengkap. Lin Yue, keluarga Shen memelihara selama 30 tahun. Memberimu makan. Memberimu pakaian. Memberimu karir. Memberimu status. Beginikah caramu membalas budi padaku? Bagaimana mungkin kamu belum mati? Meski kamu belum mati, kenapa? Ayahku adalah ketua Dewan Grup Tengyue. Kamu itu siapa sih? Seorang menantu tinggal. Berani menyebut diri sebagai presiden. Kalian bersekongkol untuk menipuku. Ayah. Lin, aku salah, mereka memaksaku. Mereka yang memaksaku melakukan ini. Ayah, apa maksudmu? Diam kau. Kau cuma anak haramku. Ibumu hanyalah seorang wanita simpanan. Lilin adalah cintaku, dan Yuing adalah putri kandungku. Betul-betul tidak tahu malu. Lin Yue, kau bukan manusia. Kau sendiri yang bilang mau menikahiku. Kau sendiri yang bilang akan bagi warisan kalau Shen Lin mati. Pergi. Semua ini gara-gara kamu aku jadi begini. Aku yang salah, aku menunggumu selama 30 tahun. Lalu apa yang sudah kamu janjikan padaku? Pergi. Bu. Ternyata mereka sudah mengatakan Demikian Tunggong. Mengkhianati semua orang. Dan akhirnya, dihancurkan oleh keuntungan itu sendiri. Karena wanita tua seperti kamu. Kamu yang membuat semuanya seperti ini. Aku akan memukulmu sampai mati. tamparan ini untuk para karyawan. Kamu. Tamparan ini, aku berikan atas nama Zhang Ling. Tamparan ini aku berikan atas nama aku. Dan ibuku. Lin, aku salah.
Bisa kuberikan semua harta. Aku mohon, demi 30 tahun pernikahan kita, maafkan aku kali ini, maafkan aku. Waktu kamu mengutak-atik pesawat itu, pernahkah terpikir untuk memaafkanku? Lilin. Lilin, aku salah. Lilin. Sepatuku jadi kotor. Lin Youwei, Zhao Huan, Lin Chundong, diduga terlibat penipuan dan poliandri. Minyewa orang untuk membunuh fitnah. Silakan ikut kami sekarang. Bukan aku. Aku tidak tahu. Bukan yang Lin Youwei, ini kamu. Shen Youwing. Bu Shen, saya tahu salah. Tolong lepaskan saya. Di tempat kerja, kemampuan bisa dilatih, tapi kepribadian yang buruk tak ada harapan. Bu Shen. Yuying. Begitu banyak hal telah terjadi. Sudahkah kami memberitahui sebagai bos? Apa yang paling penting? Karyawan adalah keluarga saya.